Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Anak-anak kelas 10, IPA dan IPS. Mari kita melanjutkan materi PPKN-nya ya anak-anak. Kegiatan pelajaran hari ini itu kita bahas mengenai peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara gitu. Ketika sudah tahu mengenai konsep wawasan Nusantara, kita sebagai warga negara itu perannya seperti apa? Kita harus seperti apa aja gitu. Itu yang perlu diketahui. Tujuan pembelajaran kali ini tentunya ya, kalian dapat memahami implementasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, serta kalian tuh dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang mendukung dari implementasi tersebut. Kita ke bawah, lihat ya. Nih, kalau kita lihat di sini kan ada gambar macam-macam suku di Indonesia gitu ya, tapi tetap bisa bersatu. Jadi ini sebutannya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi bahasa Nusantara itu harus dijadikan arahan, dijadikan pedoman, acuan dalam menuntut tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara. Nih, ya. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara itu harus tercermin pada pola pikir, ya, pola sikap, tindakan, harus sesuai gitu. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokoknya apapun itu, kita sikapnya harus sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ya senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Pasti itu ya, kepentingan siapa lagi kalau bukan kepentingan kita juga, kan gitu ya. Nah, yang pertama, ya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim menyelenggarakan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Nih, itu yang pertama. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Gitu, ya. Itu kalau di bidang ekonomi. Kalau di bidang sosial budaya, nih, akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, menghormati segala bentuk perbedaan. Kita kan memang masyarakat Indonesia beda-beda. Kamu sadar lah ya, beda suku, beda beda agama gitu, beda kepercayaan gitu maksudnya ya. Semuanya berbeda-beda, bahasanya beda gitu ya. Maka dari itu pentinglah belajar mengenai wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang kehidupan hankam, berarti berkaitan dengan keamanan di sini ya, akan kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara, gitu ya, cinta tanah air. Ketika kita udah paham tentang konsep wawasan Nusantara, implementasi sikap dari kita adalah kita ditambah cinta kepada tanah air kita, gitu ya, membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia gitu. Ketika ada negara Indonesia menghadapi ancaman gitu ya, seberapapun kecil atau dimanapun datangnya gitu, itu kita akan membela karena kita adalah warga negara Indonesia gitu ya, harus membela dan minimalisir melakukan hal-hal yang membuat negara kita tuh malu gitu ya. Kita harus membanggakan negara kita gitu. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional nih, kalau seluruh aspek kehidupan nasional seperti sebagaimana dijelaskan di atas ya,
wawasan Nusantara itu harus memiliki nilai yang menjiwai segenap peraturan undang-undangan. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat yang bernuansa kebinekaan. Yang penting itu, ya, karena berbeda-beda, wawasan Nusantara itu sangat diperlukan untuk menciptakan apa? Ya ini, ya, kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, taat, dan taat hukum maksudnya. Itu ya. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara sebagai salah satu kesatuan geopolitik Indonesia diantaranya adalah yang pertama, memandang Pancasila sebagai ideologi final. Udah, mentoknya di situ, nggak boleh digoyahkan. Mendukung menjalankan sistem politik nasional yang mendorong terbentuk demokratisasi yang harmonis, gitu ya. Mengupayakan terwujudnya sistem ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Untuk apa? Untuk pembangunan, gitu. Menciptakan dinamisasi dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. Seperti itu. Ikut serta dalam pertahanan dan keamanan dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam sistem Hankam Rata. Tuh ya. Pertahanan gitu maksudnya. Jadi kalau kita simpulkan dari yang tadi kita bahas di atas, wawasan Nusantara itu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, sikap, dan bertindak. Pokoknya wawasan Nusantara pedoman kita untuk melakukan kegiatan, gitu ya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dinamis. Itu kalau di politik gitu. Kalau di kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, peran warga negara dalam mendukung implementasi ini ya didasarkan pada kesadaran akan arti penting persatuan. Itu kalau misalkan kita nggak sadar akan arti persatuan, nggak mungkin terjadilah pola implementasi ekonomi, politik gitu ya. Bahkan tata kelakuan kita untuk cara berpikir, bersikap kalau kita nggak mendukung gitu. Ya, jadi memang ini rangkumannya. Ya, poin pentingnya adalah 1, 2, 3, 4. Kalian nanti tulis ya. Gitu, di PTS keluar. Terus kita lihat apa ini di bawah. Penugasan mandirinya itu adalah ya. Jadi ini secara sederhana ini kayak nggak perlu deh ya. Ini kalau di lingkup masyarakat yang kecil gitu. Jadi diminta untuk melakukan pengamatan sederhana di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing berkaitan dengan sikap atau perilaku masyarakat sekitar kalian gitu. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasikan macam-macam perilaku atau perbuatan masyarakat di sekitar rumah kalian gitu sebagai upaya mendukung tegaknya NKRI. Terus kemudian kalian klasifikasikan atau kelompokkan gitu macam-macam perilaku ada bidang ideologi politik gitu, ekonomi, sosial budaya, hankam. Setelah kalian mengelompokkan sikap perilaku, kemudian tuangkan ke dalam 3 tabel. Coba kita lihat aja dulu ya. Kalau memungkinkan ini tugaskan. Nah, di bidang ekonomi, di ideologi politik gitu, salah satu sikap yang kamu lihat di kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah kamu itu adalah berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, lurah. Kayak jadi suara ya, kayak pemilihan dalam lingkup yang lebih kecil. Kalau kita kan misalkan yang pada umumnya itu pemilihan DPRD gitu ya. Terus anggota legislatif lainnya, bahkan pemilihan presiden gitu. Jadi kalau dalam lingkup yang sempit gitu. Ekonomi masyarakat lebih suka memberi ya. Kerja bakti ini kayak pengamatan aja tuh nggak perlu lah ya. Jadi ini nggak perlu dikerjakan. Kalian hanya perlu kalian perlu mencatat yang 4 poin tadi. Jadi implementasi wawasan Nusantara itu yang ini
berkaitan di mana wawasan Nusantara itu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak gitu. Yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara. Ketika sudah kita paham tentang wawasan Nusantara dan seharusnya wawasan Nusantara menjadi pola perilaku kita, cara berpikir, bersikap, kita harus mengimplementasikan gitu ya dalam kehidupan berpolitik gitu ya. Karena apa? Nantinya akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sangat dinamis gitu, nggak statis, nggak kaku gitu. Terus kemudian kalau di kehidupan politik, ketika kita menerapkan wawasan Nusantara gitu di kehidupan kita, di cara bersikap kita, berperilaku kita, nantinya akan menciptakan tatanan ekonomi yang mudah, yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata gitu ya. Merata, ini poinnya gitu, dan adil. Peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik nasional didasarkan pada kesadaran akan penting persatuan. Kalau geopolitik gitu ya, pertahanan, jadi sadar akan arti persatuan dan kesatuan tuh ya. Ini adalah rangkumannya yang perlu kalian tulis tuh, ada 4 poin ini tuh ya. Oke, jika sudah mengerti, saya akhiri di sini. Jika belum, ya kalian boleh tanyakan kepada saya via Japri ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.